Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, kita saat ini masih berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainati minal huda wal furqan, dan dia penjelas dari petunjuk itu sendiri dan pembeda. Bapak Ibu yang rahmati Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memandu beliau, untuk mengarahkan beliau bagaimana beliau ini agar bisa merubah, yaitu masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang penuh keimanan dan ketakwaan. Maka kalau boleh dibilang reformasi yang dilakukan Rasul adalah yaitu yakni dalam panduan Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang rahmatullah, apa yang harus dirubah dan apa yang harus dilakukan ketika masyarakat rusak sehingga menjadi masyarakat itu masyarakat yang mulia adalah kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah panduan kehidupan manusia, panduan bagaimana manusia menjalani hidup ini. Seperti yang Allah SWT sampaikan, yaitu di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat ke-9. Ketika Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Inna, sesungguhnya, hadal Quran, Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang mereka melakukan amal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran kabira, adalah pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di ayat ini Allah SWT mendandaskan bahwa Al-Quran itu adalah yakni pedoman kehidupan, petunjuk kehidupan, jalan yang harus ditempuh seseorang ketika ingin memperbaiki kehidupannya, jalan yang harus ditempuh oleh suatu masyarakat ketika masyarakat itu ingin berubah dari keadaan yang buruk menjadi yang baik. Maka Rasulullah SAW ketika memperbaiki masyarakat itu, Rasulullah SAW adalah dipandu oleh Allah langsung. Oleh karena dengan Al-Quran itulah, kurikulum Al-Quran, Rasulullah berhasil mengubah dunia masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, masyarakat yang tunduk patuh kepada hukum Allah. Oleh karena itu Al-Quran adalah berisi berbagai ilmu bagaimana kita merubah keadaan masyarakat dari jahiliyah, dari keadaan yang rusak menjadi masyarakat yang baik. Yang demikian itu Bapak Ibu dikuatkan oleh makalah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan begini, man aradal ilma falyuthawwiril qur'ana, barang siapa yang menginginkan ilmu maka pelajarilah Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Al-Quran itu di dalamnya berisi ilmu orang yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Jadi ilmu-ilmunya orang dulu dan ilmu orang-orang yang akan datang itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau Allah katakan ya tibyana likulli syai'in, menjelaskan setiap persoalan.
Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, sebagai kurikulum pendidikan, kurikulum perubahan masyarakat yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka Al-Quran ini turunnya mengalami pentahapan, yaitu sedikit demi sedikit. Ya, Al-Quran turun secara bertahap. Dari Lauhul Mahfuz ke dunia turun satu gelondong 30 juz. Yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah turun 30 juz. Pada malam Lailatul Qadar. Ya, karena Allah katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Yaitu kurang lebih membutuhkan waktu 23 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata urutan turunnya Al-Quran itu memiliki rahasia yang luar biasa. Berdasarkan hasil penelitian seorang ulama, yaitu dari Syam, yakni Dr. Abdul Majid Al-Ghili Al-Yamani. Nah, hasil pengkajian beliau ternyata luar biasa. Jadi kenapa Al-Quran itu turun bertahap? Kenapa tidak langsung total 30 juz kepada Rasul? Karena Al-Quran ini mau merubah masyarakat yang sudah jahiliyah menjadi masyarakat yang betul-betul beradab, beriman, betul-betul masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka Al-Quran menjadi kurikulum perubahan dan perbaikan dunia. Karenanya Bapak Ibu, ketika kita ingin memperbaiki dunia saat ini, maka kalau kita ingin berhasil, kurikulumnya harus Al-Quran dan menempuh jalan hidup yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, hasil pengkajian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghili Al-Yamani di dalam disertasinya yang berjudul Kaifa Yubarmijul Qur'anul Hayah, bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan Anda, ternyata Al-Quran terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok kalau mau dibilang, yaitu sepertiga pertama adalah perbaikan diri manusia. Sepertiga pertama perbaikan diri manusia. Bapak Ibu masih ingat firman Allah SWT ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka di situ ada dua perubahan, Bapak Ibu, yaitu perubahan yang dilakukan oleh Allah SWT, ya, takdirun ilahiyun, perubahan yang dilakukan Allah, dan takdirun insaniyun, perubahan yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang dilakukan oleh Allah adalah yaitu pada lafaz innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin. Innallaha la yughayyiru bi qaumin. Allah tidak akan merubah suatu kaum, di mana lafaz bi di situ bermakna adalah al-isyaq, yaitu melekat. Artinya kaum itu tidak akan dirubah oleh Allah kecuali kaum itu berubah dari maksiat menjadi taat, maka akan dirubah menjadi baik. Dari taat semakin taat maka menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya kalau dari taat ke maksiat maka akan dirubah menjadi buruk. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sebaliknya ketika Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia itu mau merubah bangsa itu diri mereka, inilah yang harus dilakukan oleh manusia. Takhirul insan, perubahan yang harus dilakukan oleh manusia. Maka Bapak Ibu yang rahmatullah, apa yang harus dirubah yang ada di dalam diri manusia itu? Nah, disinilah Al-Quran memberikan yaitu penjelasan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sepertiga pertama dari Al-Quran itu adalah untuk memperbaiki, yaitu perbaikan diri manusia. Ya, sepertiga dari Al-Quran itu pertama perbaikan diri manusia. Nah, kemudian sepertiga yang kedua adalah perbaikan masyarakat. Bapak Ibu, sepertiga yang kedua adalah perbaikan masyarakat. Jadi setelah diri manusia itu berubah, diperbaiki, maka kemudian masyarakat yang diperbaiki. Dan sepertiga yang ketiga adalah perbaikan negara. Maka di sini harus dilakukan secara pentahapan, dari perbaikan individu, kemudian ke perbaikan masyarakat, kemudian ke perbaikan negara. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah,
Maka disitulah kalau kita lihat rahasianya di mana? Yaitu rahasianya pada urutan turunnya Al-Quran itu. Yang secara bertahap ada kalau kita bagi secara global, maka Al-Quran itu ada 2 periode penurunan, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan tahu ada surah-surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ini rahasia urutan kurikulum kenabian. Ya, di mana secara garis besar memang fase dakwah Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 2. Ya, secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu fase Makkah kurang lebih 13 tahun, Bapak Ibu. Kemudian fase Madinah kurang lebih berapa? 10 tahun. Nah, di sini yang harus kita cermati. Jadi ada fase Makkah, ada fase Madinah. Ya. Maka nanti kita harus tepat di dalam melihat fakta masyarakat kita ini. Kalau dilihat dari sisi aspek dakwah, perbaikan sebuah masyarakat, masyarakat kita itu berada di fase mana? Ya. Nah, Bapak Ibu, 2 fase ini memiliki karakter yang berbeda antara fase Makkah dengan fase Madinah ini. Jadi fase Makkah Rasulullah itu 13 tahun, fase Madinah itu yaitu 10 tahun. Jadi 2 fase ini memiliki karakter yang berbeda. Dan para ulama tarikh, para ulama sejarah atau ulama yaitu menganalisa keadaan kondisi masyarakat, maka kalau menurut urutan dakwah, kita sekarang berada pada fase Makkah. Ini dalam artian perubahan sebuah masyarakat ya, perubahan sebuah masyarakat. Hanya bedanya Al-Quran sudah turun secara lengkap. Tapi secara fakta masyarakatnya itu adalah fase Makkah. Di mana fase Makkah itu adalah masyarakat yang diterapkan hukum selain hukum Allah SWT. Ya, masyarakat yang diterapkan selain hukum Allah SWT. Ya. Nah, sekarang juga begitu. Secara fakta masyarakat ini tidak diatur dengan hukum Allah SWT. Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya bahwa tidak diatur dengan hukum Allah. Bulan Ramadan seperti ini, ya, kalau menurut Allah puasa itu wajib. Menurut Allah puasa wajib. Di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau menurut masyarakat, apakah puasa wajib? Apakah puasa wajib kalau menurut masyarakat? Menurut negara ini apakah puasa wajib? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Buktinya apa? Tidak adanya sanksi atas orang yang tidak berpuasa. Berbeda dengan misalnya kita pakai helm. Di negara kita ini, helm itu wajib. Buktinya apa? Kalau panjenengan keluar naik motor, nggak pakai helm, ada operasi, kesemprit, polisi, kena tilang. Pakai safety belt wajib. Buktinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu mengendarai mobil, pas ada operasi kemudian kok tidak pakai sabuk pengaman, kena tilang. Tapi coba, ada nggak tilang orang yang tidak berpuasa? Ada nggak tilang orang yang tidak menutup aurat? Ada nggak tilang orang yang dia itu tidak sholat? Tidak ada kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya secara hukum Islam bahwa sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat itu wajib. Tapi secara hukum di negeri ini dia bukan wajib. Itu menunjukkan bahwasanya yang berlaku adalah bukan hukum Allah SWT. Beda. Itu sama persis ketika Rasulullah dakwah di Mekah pertama kali. Iya kan? Ya. Jadi demikian. Oleh karena itu kenapa masyarakat sekarang secara tahapan dakwah itu sama dengan masyarakat kondisi di Mekah. Karena tidak diatur oleh hukum Allah SWT dalam masalah-masalah yang bersifat apa? Seluruh aspek kehidupan. Nah itu. Oleh karena itu fase dakwahnya, maka sekarang itu adalah fase dakwah yaitu Makkiyah. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus menggunakan ayat-ayat Makkiyah untuk bagaimana mendidik masyarakat itu. Karena ada urutan kurikulumnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 2 fase ini sangat berbeda, fase Makkah dan Madinah itu. Ini menjadi pelajaran untuk kita bagaimana urutan kurikulum membangun sebuah generasi, sebuah peradaban yang hebat dulu Rasulullah SAW itu. Ya, kalau kita ingin kembali menjadi peradaban yang luar biasa, peradaban yang agung, maka tidak ada cara lain kecuali kita menempuh jalan Rasul Muhammad SAW selama 23 tahun. Ya, yang secara garis besar ada fase Makkah dan ada fase Madinah itu.
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat Quran, karena kurikulum pembinaan Rasulullah SAW terhadap masyarakat, kurikulum yang dijadikan oleh Rasul membina masyarakat itu kan Quran, tidak ada yang lain. Materi pembinaannya Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah membacakan Al-Quran, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Maka kita lihat bagaimana ya Bapak Ibu karakter global surah Makkiyah dan Madaniyah itu. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, nah, yaitu ayat-ayat Makkiyah lebih banyak membangun akidah, yaitu fondasi, tidak banyak memberi beban. Jadi ayat Makkiyah itu lebih banyak membangun akidah sebagai fondasi dan tidak banyak memberi beban. Beban syariah baru diturunkan di fase Madinah. Di fase Madinah, ya, beban syariah itu. Jadi 13 tahun itu boleh dibilang Rasulullah itu bangun fondasi. Ibarat rumah itu fondasi dibangun 13 tahun. Sana sini ya, sehingga supaya kokoh, karena nanti akan sangat menentukan bangunan peradaban itu. Akan sangat menentukan bangunan masyarakat itu, akan sangat menentukan bangunan negara itu. Nah, hanya ada beberapa beban syariah yang turun fase Makkah, yaitu yang pertama adalah sholat wajib. Sebelum sholat wajib 5 waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat wajibnya adalah tahajud, ya, sampai kemudian sholat 5 waktu diturunkan. Nah, kemudian ya qiyamul lail ini bebannya. Jadi Rasulullah qumil lail ila qalila, diperintah untuk qiyamul lail kecuali sedikit, ya. Nah, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah infak dan sedekah. Jadi hanya 4 beban hukum ketika fase Makkah, yaitu sholat wajib. Kalau yang 5 waktu ini adalah di akhir-akhir tahun ke-13 atau 12 kenabian. Kemudian qiyamul lail itu sejak awal, qumil lail ila qalila, ya, dengan turunnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil lail ila qalila. Nah, kemudian tilawah Quran ini adalah sejak awal, dan kemudian infak dan sedekah juga sejak awal. Ini dibebani 4. Yang lain perkara apa? Perkara akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, beberapa karakter umum, oleh karenanya kita harus paham itu. Karakter umum surah-surah Makkiyah itu adalah karakter umumnya nih Bapak Ibu, yaitu setiap surah yang terdapat ayat sajdah. Pesannya untuk memperbanyak sujud, yakni sholat. Jadi ketika kita itu mau memperbaiki masyarakat, maka Bapak Ibu, seorang duat ilallah, yaitu penyeru ke jalan Allah, mereka para muharrik, mereka para da'i, mereka para perubah masyarakat, pendakwah, dan harusnya setiap kaum muslimin begitu. Nah, itu adalah Bapak Ibu apa? Harus banyak sujud. Kenapa? Karena itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya. Jadi sujud itu adalah pesannya, yakni banyak sholat. Banyak sholat. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW semakin berat beban dakwanya, beliau sholatnya semakin kenceng menghadap Allah SWT untuk memohon petunjuk kepadanya. Jadi oleh karena itu seorang da'i, seorang ulama, seorang yang ingin merubah masyarakat sekarang, dia harus banyak berkomunikasi dengan Allah SWT, yaitu memperbanyak sholatnya, memperbanyak hubungannya dengan Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua, setiap surah yang terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu itu adalah surah Makkiyah kecuali Al-Baqarah. Jadi diperkirakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertiga Al-Quran itu adalah berupa kisah. Jadi berupa kisah. Jadi surah Makkiyah itu didominasi oleh ayat-ayat kisah. Ayat kisah itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu bahwa metode berkisah itu mendominasi fase Makkah di dalam berdakwah. Maka kalau mau pakai bahasa, yaitu cara metode yang paling halus untuk dakwah itu adalah dengan kisah, dengan diambil ibrah. Dengan diambil ibrah pelajaran itu. Jadi metode kisah, ya. Nah, kemudian cenderung Bapak Ibu, surah-surah Makkiyah itu cenderung ayatnya pendek-pendek. Bukan surahnya yang pendek-pendek, ayatnya yang pendek-pendek. Cenderungnya itu pendek-pendek ayatnya. Ya. Nah, jadi itu karakternya. Dan
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya fase makiyah ini, ya. Pentingnya fase makiyah, maka harus ditahu bahwa tadi saya sampaikan apa? Fondasi. Fondasi itu yang dibangun di fase makiyah itu. Ya, secara umum surah-surah makiyah itu memiliki pola yang sama. Pola yang sama. Yaitu yang dibicarakan adalah masalah akidah. Masalah akidah. Akidah itu persoalan akar. Persoalan akar, persoalan keyakinan, persoalan fondasi, persoalan keimanan. Ya, masalah akidah. Jadi kalau secara global persoalan-persoalan ayat-ayat yang ada yang turun di Mekah itu membicarakan 3 hal. Itu yang paling sering dibicarakan, yaitu masalah wahdaniyah, Allah wujud, kemudian wahdaniyatullah dan qudratullah. 3. Kemudian ditambah nanti kenabian dan kebenaran risalah. Oleh karenanya kalau dikumpulkan pola surah Makiyah itu ada 10 perkara akidah yang sangat penting yang ditanamkan pada diri manusia. Maka ketika kita ingin merubah sebuah masyarakat, maka harus dirubah dulu manusianya dari sisi apa? Pola pikirnya dan pola jiwanya. 2. Ya. Pola pikir dan pola jiwanya. Cara berpikir dan cara berkecenderungan. Ya, jadi akliyah dan nafsiyahnya. Dengan apa? Membangun akidah dulu. Akidah tentang apa? Tentang yaitu memahami hakikat hidup dan kehidupan. Yaitu al-fikratul kulliyah anil hayah. Anil kaun wal insan wal hayah. Jadi pemikiran yang menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan. Yang kalau di dalam bahasa Al-Quran itu ada 10 perkara akidah. Itu yang digambarkan di dalam yaitu surah Makiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ya. Perkara akidah yang pertama apa? Yaitu tentang Al-Qur'an, keimanan terhadap Al-Qur'an, risalah. Ini di dalam surah Makiyah. Yang kedua, tentang keimanan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Yang ketiga, tentang kematian dan kebangkitan. Kemudian yang keempat, tentang perhitungan amal manusia, hisab. Lalu yang kelima tentang adanya surga dan neraka. Nah, kemudian yang keenam pertarungan antara hak dan batil, yaitu ada Adam dan iblis. Yang ketujuh adalah tentang penciptaan alam sekitar ini. Kemudian yang kedelapan adalah kisah umat terdahulu. Dan yang kesembilan hakikat siapa manusia, al-insan itu. Ya, yang kesembilan, ya Bapak Ibu, hakikat tentang manusia. Dan yang ke-10 adanya muraqabatullah, pengawasan yang gaib. Ini 10 perkara akidah di surah Makiyah. Ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi ada, ya Bapak Ibu, pentingnya ini kurikulum untuk memperbaiki masyarakat. Maka pertama apa yang harus diperbaiki? Yaitu fahmul hayah, pemahaman tentang kehidupan. Untuk merubah pemahaman kehidupan dari pemahaman kehidupan yang jahiliyah menjadi yang sesuai dengan Al-Quran, maka pertama harus akidah yang dibahas. Akidah yang apa? 10 persoalan akidah ini di dalam Al-Quran yang dibahas untuk merubah itu. Nah kemudian nanti baru kita bicara tentang merubah pola berkecenderungannya atau jiwanya. Insya Allah begitu Bapak Ibu, kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang, yaitu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.